ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط السجود سبعة أن يسجد على سبعة أعضاء وأن تكون جبهته مشكوفة والتحمل برأسه وعدم الهوى لغيره وأن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته وارتفاع أسفله على إعاله والطمأنينة فيه إلى آخره. Sadaqallahul Adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati dan yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang angka-angka yang wajib kita ketahui ketika kita melaksanakan ibadah sholat, yaitu di sini sujud. Bahwa syurutus sujudi sab'atun, persyaratan untuk sujud itu ada 7 perkara. Yang mana sujud ini menurut lugat diartikan oleh Kiai Musonif at-tamin wal mailu. Dinamakan sujud di menurut lugat yaitu murukung minal tatominu. Tatominu itu murukung itu condong, Pak. Jadi orang yang sedang condong ketika murukung ke bawah, condong ke bawah, itu mungguh lugat dinamakan dengan sujud. Gitu ya. Wal mailu lagi condong. Jadi belum disebut sujud, tidak disebut sujud kalau ada orang merukung tapi tidak condong, nanggung, orang lagi tiduran nanggung gitulah, gitu ya. Nah itu bukan dikatakan sujud. Nah ada yang unik, sujud ini ada yang dihormat, ada yang karena dihormat, ada yang memang sejak ibadah kepada Allah, gitu ya. Ada yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyuruh malaikat untuk sujud ke Nabi Adam. Wahai malaikat, sujud. Nah, sujud di sini bukan sujud seperti kita dalam ibadah sholat, tapi hanya dihormat, hanya menghormati
perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Mana sujudnya itu hanya setengah, hanya menghormati, gitu ya. Jadi ke bawah tidak, sampai rukuk pun tidak, hanya menghormati, gitu ya. Itu yang disuruh oleh Nabi Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, gitu ya. Makanya di sini ada satu makhluk Allah yang tidak mau nurut sama sekali. Siapa? Dengan kaum iblis. Itu iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Apa katanya? Atau nggak mau? Kenapa nggak mau? Ya, saya lebih mulia daripada si Adam. Si Adam dari tanah, saya mah dari api. Api sama tanah, muliaan mana? Akhirnya nggak mau. Gara-gara takabur, minal kibri, menyebabkan iblis diusir oleh Allah di surga ke alam dunia. Takabur itu bukan sifat manusia, hanya sifat Tuhan, hanya sifat pangeran, hanya sifat Allah, gitu ya. Makanya ini sifat-sifat takabur ini bisa menjerumuskan seseorang ke lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gitu ya. Makanya jauh itu dari sifat takabur, ujub, ria dan lain sebagainya. Itu sebagian daripada penyakit hati. Ya, inilah kembali. Nah, lama kelamaan setelah zaman Nabi Allah Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan seterusnya, sampailah zaman Nabi Allah Musa. Kan ini Nabi Allah Musa, Pak. Salah satu nabi yang diberi mukjizat oleh Allah, bisa berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tersebutnya itu Musa wa kallamahu Musa taklima. Nabi Allah Musa diberi mukjizat oleh Allah, bisa berbincang langsung. Iblis ini mendengar pangkat Nabi Musa, akhirnya bertanya, wahai Musa, coba sih. Mungkin iblis juga merasa diri salah, ia ingin bertaubat kepada Allah. Coba sih, saya ingin bertaubat kepada Allah. Ini kok saya sampai hina seperti ini sampai ila yaumil qiyamah. Apakah bisa dosa ini bisa diampuni oleh Allah? Coba bicara kepada Allah. Akhirnya menajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Kata Allah, diberi isyarat kepada Nabi Musa, oh, kalau itu iblis ingin bersungguh-sungguh taubat kepadaku, suruh si iblis untuk bersujud di makamnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Akhirnya disampaikan itu oleh Nabi Musa kepada iblis. Bagaimana jawaban iblis? Wahai Musa, si Adam waktu hidupnya aja gue nggak mau sujud, apalagi udah mati kuburannya suruh sujud, atau nggak mau. Hanya disitulah ila yaumil qiyamah, iblis dan turunan-turunannya akan jadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Nah, makanya di sini daripada sifat-sifat tercela iblis yaitu takabur. Takabur itu jaga, awas jangan sampai kita mempunyai sifat takabur, gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa bikin seseorang untuk merasa diri takabur. Yang pertama, limaliha, li'ilmiha, li'umuriha, lijahiha, gitu ya. Yang pertama, limaliha, karena harta. Orang yang banyak hartanya deket banget untuk merasa diri takabur, gitu ya, banyak harta. Di umuriha, karena umur, masya Allah, umur juga bisa membuat seseorang bisa takabur. Awas, gitu ya. Ada lagi karena pangkat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain, akhirnya timbul takabur, gitu ya. Mana kata Nabi, waman takabbara wada'ahullah. Orang yang takabur akan diturunkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang tawadhu rafa'ahullah. Orang yang tawadhu akan diangkatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, inilah at-tawadhu bainan takabburi wal mudillah. Yang namanya tawadhu di dalam kitab Ta'lim dijelaskan antara meninggikan diri dan merendahkan diri, itu tengah-tengah tawadhu. Terlalu merendahkan diri tidak, terlalu sombong juga tidak, itu tawadhu. Ada kan kadang-kadang tawadhu terlalu tatadawuran,
terlalu merendahkan diri. Awas itu juga. Ada tuh kadang-kadang orang yang bisa mempunyai ilmu, gitu ya, sedikit dia bisa untuk mengimami, gitu ya. Tapi dia tidak pakai, gara-gara pakai tawadhu itu tidak paham. Ini nggak bisa apa-apa ini Pak. Udah ngikutin aja ngikutin. Nah kadang-kadang tawadhu juga ada tempatnya, gitu ya. Nah jadi jangan terlalu takabur lagi. Takabur mana? Yang lain mah kecil semua. Gak ada yang bisa ngalahin ilmu selain gua. Wah itu takabur, gitu ya. Sebab ilmu. Gitu. Inilah kemarin. Jadi yang dinamakan dengan sujud mungguh juga at-tataminu wal mailu murukun sedari contoh. Nah ini jadi dijelaskan syarat-syarat sujudnya ini ada 7 perkara. Dan aksar bahkan lebih banyak. Yang mana pertama ahaduha ayyasjuda ala sab'ati a'dhami. Yang mana pertama sujudnya seseorang itu harus nempel 7 anggota. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Yaitu ya kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin minal jabah. Jadi aku diperintah kata Ibnu Abbas oleh Rasulullah untuk bersujud ala sab'ati a'dhamin atas 7 tempat anggota. Yang pertama minal jabah, yang pertama yaitu kening. Ini kening harus nempel ke tempat sujud kita, Pak. Yang kedua wal yadaini, tangan 2. Itu semua harus nempel ke tempat sujud kita. Yang ketiga warukbataini, lutut kedua-duanya, gitu ya, lutut 2 itu harus nempel di anggota sujud kita. Yang terakhir wa atrafil qadamaihi, ya yang terakhir yaitu pirang-pirang pucuk dalam makan loro, yaitu ini sampai jari-jarinya, tidak cukup tangan tapi jari jemarinya pun harus nempel ke tempat sujud. Wa'alla aku fasyaba wa sya'ra. Jangan sampai ada yang mencegah, menghalangi baik itu baju maupun rambut. Nah makanya untuk khusus orang yang rambutnya panjang kalau bisa pakai peci. Itu kadang-kadang ada kan sholat orang yang rambutnya panjang, mana tuh pakai peci deh, gitu ya. Nah ini awas, ada satu helai aja yang menghalangin anggota sujud kita, ke kening. Ada satu helai, itu awas, bisa rusak sujudnya. Kalau rusak sujudnya, ibadahnya pun bisa acakan, alhamdulillah, gitu ya. Nah makanya sekurang-kurangnya kalau nggak ketemu peci, hilangin dulu, halangin dulu, awasin dulu rambut kita. Nah kalau bagus memang harus menggunakan peci, gitu ya, menggunakan kupiah. Asal ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi anggota sujud kita, terutama kening, kepada posisi sajadah tempat sujud kita. Itulah. Jadi itu perkara-perkara yang diperintah oleh Nabi di dalam hadisnya. Nah ini juga dijelaskan karena oleh Imam Nawawi, jabahah wasaniha antakuna jabahatu maskufan, dan buka Allah takuna jabahatuhu maskufan, harus kening kita itu maskufan, artinya dibuka, jangan ada yang menghalangi, gitu ya. Sering saya jelaskan kalau untuk anggota sujud itu goyangna, gitu ya, tolong. Jadi peci itu agak dikeatasin supaya kening kita itu terlihat semua. Nah seperti ini sekurang-kurangnya, gitu ya. Jangan kalau misalkan seperti ini kan kehalangin tuh anggota sujud kita, kening kita itu. Makanya kalau saya perhatikan, kalau seperti ini nih, sujud Allahu Akbar tidak sah. Kalau seperti ini baru Allahu Akbar baru sah. Kira-kira jelas tidak? Jelas ya. Nah adapun ketika kita mensurahkan sujud secara panjang, kebetulan ya sholat biasa, ini orang pakai peci nomor 5, nyari peci biasa nyari peci itu nggak ada, adanya nomor 9, punya mantuknya kali itu. Pakai tengah juga biasa nomor 5 nomor 9 kan lepas pautnya ya.
lepas tuh peci mau udah iktidal, mau ruku, mau sujud, Allahu Akbar jatuh umpamanya. Pas di tempat sujud. Kalau kita sujud itu di atas peci nggak sah. Bagaimana? Atau artinya baik. Usir gitu ya. Jangan sampai anggota sujud kita itu sampai ke peci kita. Gini umpamanya. Yang jatuh tadi. Kalau mau dialihkan, termasuk sorban. Sorban juga kan pernah kita ceritakan. Kalau ini sorban dipakai oleh kita, sorban dipakai dari mulai kita takbiratul ihram. Kenapa ketika sujud ini sorban kan nggak tiba-tiba kena angin dan lain sebagainya nempel ke sujud kita itu, tempat sujud kita. Akhirnya kening kita nempel ke atas sorban. Nah kalau ini awas, itu tidak sah sujud kita. Kena datang angin. Beda cerita. Kalau misalkan ini sorban kita itu kebetulan beli yang mahal 2 meter, panjang kan, gitu ya dipakai lah. Nah dipakainya ini si sorban kan panjang sampai ke bawah, sampai ke tempat sujud kita, saking panjangnya banget. Nah posisi panjang itu tidak merubah kita ketika ruku itu sorban di situ. Ketika berdiri kiam sorbannya di situ, ketika sujud pun tidak berubah. Nah kalau untuk sorban semacam itu tidak jadi masalah, sah sujud kita meskipun kening kita nempel ke sorban yang dipakai panjang itu. Berbeda dengan sorban yang pendek. Makanya untuk orang yang menggunakan sorban, awas ketika sujud jangan sampai sorban kita itu diletakkan di ketika kita sujud. Adapun misalkan ini ya, lagi membicarakan hukum, kebetulan mau diawas-awasin ini sorban tetap pengennya di situ, sedangkan kita sujudnya di sini. Nah, kalau sudah nempel terlanjur ke sini, kita lepaskan sorban kita lepaskan. Allahu Akbar, nempel dilepaskan. Nah, kalau itu posisinya itu sempurna, sujud kita bisa sah. Gitu ya. Berbeda dengan tadi, kalau misalkan sudah tahu nempel di di kening kita, itu terus kita pakai sorbannya, awas. Itu sama hal dengan menghalangi anggota sujud kita. Kira-kira jelas tidak? Jelas ya. Inilah yang pertama, jangan ada yang menghalangi apapun ke kening kita itu ketika sujud. Jabahatahu mas'ufan, harus dibuka. Illa li'udrin, terkecuali kita ada udzur sakit gitu ya, kita alhamdulillah sudah kecelakaan, kebetulan kecelakaan kita itu sampai mengakibatkan kepala kita bocor, diperbanlah oleh si dokter, diperban yang luar biasa. Ini kata dokter, Bapak ini selama minimal 7 hari 7 malam perban Bapak itu jangan sampai dibuka. Nah kalau itu iudrin, kalau itu sebabnya tidak jadi masalah, meskipun pertanyaan itu dibawa kita ke anggota sujud, itu mah udri. Bagaimana? Yang pertama tidak ada saran dari dokter, yang kedua kita membuat sendiri pakai hansa plasma. Yalah, padahal nggak ada luka, nggak disaranin sama dokter. Dokternya di dia sujud kita itu mah tidak sah karena sengaja gitu ya. Jadi apa? Harus dalam berdasarkan dokter yang adil lagi. Jangan dokter-dokteran, dokter naon nih, dokter palsu gitu ya. Jangan menurut dokter-dokteran, harus dokter yang adil, artinya dokter yang asli. Gitu ya. Illa li udhur, kecuali udzur. Kawujud sya'ri nabitin fiha wa asabatin liwajhin aisu syakor nas'uha masyarakat syadidan. Nah ini yang tadi diceritakan. Jadi umpamanya perban atau apapun itu, jadi luka yang rada berat, kata dokter ini jangan dulu dibuka Pak ya. Kalau dibuka selama 3 hari 3 malam ini jangan dibuka.
Ada dokter seperti itu. Nah, kalau gitu posisinya ketika sujud kita itu luar daripada tidak membatalkan, artinya sujud kita sah meskipun di kening kita itu ada perban. Gitu ya. Ini nomor kedua, jangan ada satu helai pun yang menghalangi anggota sujud kita, khususnya kening, termasuk wujud sya'ri, wujud ada tiba-tiba rambut kita tuh, gitu ya. Ini untuk khusus untuk orang-orang yang gondrong nih, gitu ya, yang gondrong. Ketika disujud kelihatan oleh kita kening, rambut di kening kita. Nah, awas, itu harus diperhatikan. Makanya disitulah diperintahkannya oleh agama sunnah 40 hari sekali mah itu rambut dicukur, Pak. Udah rugi, masya Allah. Mending diurus mah. Ya 2 hari sekali disampong, itu mah disampong enggak, gitu ya. Mandi juga asal-asalan, rugi mana, masya Allah. Itu diperintah oleh agama kan 40 hari sekali mah harus dicukur, sunnah itu Pak. Gitu ya. Bahkan di balik kesunahan itu kita juga mendapat pahala, mendapat ganjaran kesunahan, gitu ya. Termasuk memotong kuku, gitu ya, mencukur bulu ketiak, itu sama sunnah. Strip kumis juga sama. Ada lagi yang tidak perintah oleh agama ke bawah, termasuk jenggot, tidak sunnah Pak. Maka wajib diingu, dipelihara setipis apapun kalau cowok, gitu ya. Kalau misalkan khunsa perempuan itu tidak wajib. Kalau umpamanya nih ada perempuan kumisan, kalau jenggotan itu mau udah cukup aja lah, gitu ya. Berbeda dengan laki-laki, kan ada ya kadang-kadangnya cewek juga tuh ada bewok kadang-kadang. Nah dicukur itu mah kalau perempuan, kalau laki-laki bewok itu sunnah diingu Pak. Bewok nih, kalau membicarakan tentang jenggot, bewok dan lain sebagainya, ini yang ada di anggota sujud ketika wudhu, sejauh pembahasan tentang orang yang mempunyai jenggot yang boleh cukup diusap oleh ketika mengusap mencuci muka. Itu orang yang ketika ada mempunyai jenggot, ketika kita lihat di depan, gitu ya, itu kulit itu orang tidak terlihat karena ada jenggotnya, itu mah tidak wajib dicuci semuanya Pak. Saking banyak-banyaknya, umpamanya ada orang yang banyak di jenggotnya nih, gitu ya. Nah, ketika kita ngobrol sama itu orang, itu kulitnya itu nggak terlihat. Nah itu cukup ketika membasuh muka wudhu, cukup tidak usah disalah-salah, cukup luarnya saja, gitu ya, cukup luarnya. Berbeda dengan kayak saya nih tipis, ya mah wajib kena itu sampai ke jeropanan, yang tipis-tipis nih, gitu ya. Ketika wudhu wajib tuh kita disela-sela, gitu ya, wajib kulit kita kena, gitu ya. Kalau misalkan tipis, berbeda dengan yang tebal. Kalau yang tebal mah cukup mencuci muka, diusap aja udah jenggotnya itu. Nah, itu udah cukup, gitu ya. Inilah, jadi dari atas tadi rambut, turun ke bawah kumis wajib disetrip, ke bawah lagi bulu ketiak wajib disetrip, ke bawahnya lagi pembukaan urang, gitu ya, wajib diurus eta, gitu, wajib diulah terlalu rumit penyimpanan urusan kita, gitu ya, wajib juga tuh, gitu ya, sekurang-kurangnya. Kalau pria sunnahnya itu dikerok. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan katanya, mohon maaf, dicabut. Kalau perempuan itu sunnah dicabut, sunnah iya teman. Itu ya aku mau spray, ya udah. Di kerok aja nggak apa-apa kalau nggak mau dapat kesunahan. Gitu ya. Inilah. Jadi bulu-bulu itu ketika sujud, khususnya rambut, jangan sampai menghalangi kening kita ketika sujud. Gitu ya. Inilah wasalisuha, nomor ketiga,
anggota sujud tahammulu biroksihi. Gitu ya. Apa? Tahammul ini ngentelaken, menempelkan biroksihi kepala kita ayatil jabhati faqat duna baqiyatil a'dha'i. Jadi kepala kita ayat fil jabhah, gitu ya, fil jabhati faqat, kepala kita itu apa namanya, cukup kening, tidak dengan yang lain, gitu ya. Ulang lalagaan ya soal ini ya, bukan kening yang ditempel, mentang-mentang sujud pinggir yang ditempel, nah itu tidak sah. Meskipun biroksi kepala, tapi tidak cukup, karena yang disyaratkan di sini jabhah. Jabhah ini yaitu sebagian atas kepala, gitu ya, jabhah itu yang dinamakan dengan jabhah. Lain daripada luar daripada itu tidak diwajibkan, tidak termasuk anggota sujud. Jadi jabhati fakot wungkul, kalau apa namanya, hanya yaitu kening. Duna baqiyatil a'dha'i wa huwa ayyusibas saqala roksihi maudi'i sujudihi. Nah, meskipun umpamanya dia tidak menempelkan kening, kepalanya ke bawah, tapi kepala yang atas, gimana tuh? Enggak kening kepala ke atas, merukung jasa, gitu ya, kepala yang atas tempelin tuh. Nah, itu bukan anggota sujud. Jadi tidak cukup sujud seperti itu. Jadi yang disyaratkan jabhah, yaitu kening. Itu yang nomor ketiga. Warabi'u, kemudian nomor keempat, ada mulhuni li ghairihi. Apa itu? Yaitu turunnya li ghairihi ay Allah yaksida bis sujudi ghairahu wahdahu. Wal huni bidomil ha'i. Nah, jadi disebut di sini tumurun di sini yaitu sujud kan ketika sami Allahu liman hamidah, dari mulai berdiri itu ada tata caranya. Nah, kalau kita maktuf, mengambil referensi ketika Nabi sholat di padang lapangan pelataran yang banyak batunya, itu Nabi mendahulukan lutut daripada kening. Kalau kita mengambil referensi yang itu, tapi menurut ahli fikih mufakat di sini ada kaul yang mengatakan tangan terlebih dahulu, gitu ya, sebelum dengan anggota yang lain. Tapi silahkan menggunakan referensi hadis lutut terlebih dahulu. Allahu Akbar, baru anggota yang lain. Lutut, tangan, baru ke kening. Nah, setelah di kening pun ini, setelah kening turunkan ke bawah supaya hidung kita itu nyampe ke atas tempat sujud kita, sajadah kita. Gitu ya. Jadi jangan hidung dulu. Jangan hidung baru ke baru ke kening. Jadi harus kening terlebih dahulu, baru turunkan ke bawah, baru ke hidung. Baru Pak Ustadz saya pesek, ya udah kening aja, udah jangan ke hidung. Sudah terabil kan? Kalau hidung kan, gitu ya. Kalau hidungnya terlalu mundur ke belakang, gitu ya. Nah, inilah. Jadi ada mulhuni. Jadi tidak terlalu tumurun di sini tidak terlalu tidak seperti menggambarkan orang sedang ibadah sholat. Ada mulhuni, tidak terlalu turunnya itu secara secara cepat, gitu ya. Jangan seperti itu, gitu ya. Jangan terlalu cepat, jadi harus santai. Bahkan ketika sesudah sujud 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan sholat yang lainnya, ketika naik ke atas, nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi naiknya kita ada yang dinamakan lungguh istirahat, duduk istirahat. Duduk istirahat itu kaki kita sesuai duduk di antara 2 sujud, sesuai tangan di atas lutut, kaki kita sesuai seperti duduk di antara 2 sujud. Lungguh istirahat.
Allah, duduk. Nah, ketika berdiri, awas jangan sampai menyamai orang yang rukunya orang yang sholat sambil duduk. Rukunya orang sambil sujud gimana? Kan gini, orang sholat sambil duduk. Rukunya Allahu Akbar, ruku seperti ini. Nah, ketika berdiri jangan sampai liwat daripada patokan tersebut, jangan sampai seperti ini. Artinya cukup Allahu Akbar. Jadi jangan terlalu ketika sudah sujud Allah depan kayak mau jalan, jangan terlalu ke depan. Jadi harus dibatas. Allahu Akbar, cukup gitu ya. Jadi jangan sampai lebih daripada rukuknya orang sambil duduk. Itu ya posisi kita ketika ruku istirahat. Kira-kira jelas tidak? Gitu ya. Jadi jangan melebihi. Kadang-kadang ada ya, bukan 1-2 orang, bahkan di Rangkas juga ada. Daerah banyak kiai sholat tetap kayak gitu. Tangan ke depan, gitu ya. Wah, bagaimana Ustaz, sah atau sah? Cuma tidak sempurna. Tidak sempurna di sini kan kita merumasakkan diri. Sholat kita itu tidak sampai pangkat usul ilallah, hanya sampai pangkat khusyuk, itu pun hanya di dalam niat. Itu. Bagaimana dengan kualitas sholat kita jikalau kita tidak menuruti perintah ulama? Gitu ya. Kata-kata ulama jangan sampai melebihi ketika lu istirahat, melebihi rukunya orang sholat sambil duduk. Itu laksanakan oleh kita. Gitu ya, jangan asal-asalan. Nah inilah. Jadi kembali ada ulhuni li ghairihi, jangan sampai melebihi turunnya kita li ghairihi wa alla yaksida bisujudi ghairahu wahdahu. Gitu ya. Inilah. Jadi ditafsirkan di sini wal haunu bidomil ha'i wa fathiha maknahu as-subutu min a'la ila asfali. Nah, yang disebut dengan hun, kalau dibaca domah ha, hunu, itu yaitu tumurun, yang tadinya di atas minal a'la ilal asfal, yang tadinya di atas gitu ya, turun ke bawah, itu dinamakan dengan hun, turun ke bawah. Wa amma bidomil faqat fa maknahu irtifa'u. Nah, kalau misalkan didomahkan semua huwu, nah itu maknanya irtifa'u, artinya muncul dari dari sujud ke atas. Nah itu huwu, ada huwa, ada huwu, itu maknanya beda. Gitu ya. Kalau huwu itu yang sering kita pakai ketika sujud, di tiap-tiap sujud ibadah sholat kita. Wa khamisuha, dan yang nomor kelima, Allah yasjuda ala syai'in ay muttasilin bihi yataharrak biharkatihi. Nomor kelima yaitu jangan sampai ketika kita sujud ala syai'in, nempel sesuatu apapun di tempat sujud kita, baik itu di kening, baik itu di tangan, maupun di anggota sujud kita yang lain. Jangan sampai ada yang pantel, muttasilin, yataharrak, yang bisa merubah biharokatihi, terhadap sujud-sujud kita. Ayat fi qiyamihi walau bil quwwah. Contoh. Jadi ketika sujud kita itu jangan sampai ada yang menghalangi anggota sujud. Kan tadi dijelaskan, sujud kita itu termasuk kening, tangan, lutut dua kita, dan kaki. Gitu ya. Nah, itu semua jangan sampai ada yang menghalangi. Gitu ya, jangan sampai ada yang menghalangi. Muttasil, jangan sampai ada yang pantel. Gitu ya, dari mulai baik itu yang bangsa najis maupun yang suci, apalagi yang najis. Contoh, kalau yang bangsa najis
Ini tadi di anggota sujud kita, di tempat sholat kita itu nggak ada apa-apa. Kenapa ketika tengah-tengah sholat kita melihat ada tai cacang? Mungkin garing membasuh panah. Pas di kira-kira kita ukur di tangan kita ketika kita sujud. Nah, posisi kita kalau sengaja-ngaja kita tahu misalnya karena tai cacang batal sujud kita. Harus gimana? Atau dihalangi? Apa namanya? Minggir lah, minggir, jangan sampai tangan kita itu sampai ke apa namanya tempat najis tersebut. Tempat manapun itu, mau baik kening, lutut, tangan dan kaki. Kalau kita melihat hal-hal yang bisa menghalangi anggota sujud kita, halang apa namanya minggir. Makanya di situ boleh kita minggir karena sebab kita menghindari najis atau barang yang sekira kita bisa menghalangi anggota sujud kita, gitu ya. Termasuk barang-barang kita. Kalau barang-barang kita kan kalau bisa di depan, jangan di pinggir. Jangan di pinggir, takutnya menghalangi sujud kita, gitu ya, menghalangi sujud kita, gitu ya. Nah, makanya untuk orang yang membawa barang bawaan, nah ini ada kemurahan daripada fikih, kemurahan syara. Ketika sholatnya seseorang membawa barang bawaan, umpamanya ada satu orang mau perjalanan ke Jawa, kan pasti bawa koper, bawa tas dan lain sebagainya, sholat di satu stasiun. Nah ini ditundanya ini Pak, di depan penuh, di pinggir nggak mungkin, berada di jauh, pinggir tapi rada jauh, dia sholat di tengah, barang di pinggir. Kalau enggak katakan di rada belakang. Nah ketika sholat boleh itu seseorang sekali-kali melirik barang bawaannya, gitu ya. Tapi merubah rukun dari rukun ke rukun. Kalau mau melihat, umpamanya sesudah berdiri pindah ke ruku, Allahu Akbar, melihat barang bawaannya, itu tidak jadi masalah, tidak makruh, sah sholatnya. Allahu Akbar, melihat barang kita, gitu ya. Berbeda kalau nggak ada sebab culak cilet itu makruh Pak. Culak cilet Pak, Allahu Akbar, meskipun pernah berbuat, gitu udah berdiri, Allahu Akbar, culak cilet, nah itu makruh Pak. Naon saja, gitu ya. Tengok ke kanan, kemarin nyari apa coba? Gitu, ada sholat, terangan kenok segala macam, ya makruh. Nah awas nih ya, kalau misalkan ada bapak-bapak mungkin baru sholat di Al-Jabar di Bandung, mengganggu saja Pak, sebelum sholat mereka culak cilet dah. Daripada habis sholat Allahu Akbar culak cilet, kalau punya bagus ya masjidnya, gitu ya. Awas, itu bisa makruh, gitu ya. Allah yasjuda ala syai'in yataharrak biharakatihi. Jangan ada yang menghalangi anggota sujud kita ketika sujud. Nomor keseterusnya wasabisuha irtifa'u asafilihi. Nomor keenam yaitu meninggikan lebih sore si uang. Apa ini? Wa huwa ajizaihi wa ma hauliha ala a'alihi. Lebih luhur si uang. Jadi yang disebut di sini yaitu sujud. Wahya ra'suhu wa maknahu illa idza kana fi safinah wa lam yatamakkan minhu linahwi mailiha. Jadi yang depan kepala kita lebih sor, yang belakang itu lebih tinggi, sebagaimana sujud yang sering kita laksanakan. Nah itu sujud menurut patokan ahli fikih, gitu ya. Jangan yang kepala mah di atas, hari jubur dihandap, itu bukan sujud, itu main-main namanya, gitu ya. Patokan sujud kita itu seperti yang sering kita melaksanakan ketika sujud, itu patokan pas ulama-ulama fikih. Berbeda kata di sini, katanya kalau kita illa idza kana fis safinah, kalau kita di dalam kapal. Kalau di dalam kapal itu boleh Pak. Kan kapal itu Pak kalau yang murah Pak, yang murah itu menggoyangnya luar biasa. Nah kalau kita nggak mampu sujud secara sempurna seperti tempat biasa, boleh ketika
kepala kita itu sesuai dengan anggota kita yang lain, niat sujud tiarap gitu ya. Ya kalau sujud kan goyang-goyang umpamanya boleh, itu kita tiarap, tapi niat sujud lelegaan deh gitu ya. Allahu Akbar tiarap, padahal nggak apa-apain gitu ya. Nah berbeda kalau di kapal ketika sholat gitu ya. Itu kan darurat, boleh kepala kita sesuai dengan anggota yang lain, artinya tiarap. Tapi kalau untuk hal-hal yang aman seperti ini, nah laksanakanlah sujud sesuai perintah ahli fikih. Jangan kenapa? Jangan tiarap, ini mengada gempa, nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Sujud Allahu Akbar, kaki di belakang, kepala di depan, sorojoran, nangkut ketemu, laku ditajam, lain sholat saya sama gitu ya. Inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir tadi kita tutup dengan tumahnina fihi, yaitu dengan tumahnina ketika sujud Allahu Akbar. Tumahnina itu biqadri subhanallah, sekadar membaca subhanallah, jangan langsung membaca tasbih ternyata Pak. Allahu Akbar, tarik nafas dulu baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu Akbar. Tenang kalau sholat kayak gitu Pak. Kalau sholat buru-buru Pak, Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la subhana Allahu Akbar. Tahiyat kan ya. Atau sholat yang diburu-buru ya gitu ya. Yang tenang, Masya Allah. Makanya kan memang kalau mengikuti syariat, kalau ada imam begancang sampai ada yang mengatakan makruh, patokan kita kan ya, kalau pengen tenang tuh ya, contohnya Pak Haji yang orang-orang yang sudah umroh itu di sana Pak, di Masjidil Haram, sholat itu ada yang buru-buru gitu ya, sujudnya tenang, rukuknya tenang, gitu patokan kita. Kalau bisa kayak gitu, rukuknya tenang, sujudnya tenang, supaya apa? Supaya kualitas ibadah kita bisa meningkat. Jangan diburu-buru. Kalau parah udah buru-buru, tak enak Pak. Gitu ya. Gitu, tidak sempurna, nggak khusus sholatnya. Kayak tadi, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar Rabbil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kemana gitu ya? Gitu ya. Inilah. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tadi ayat sujudi wa yustaratu aidan ayat doa a'damu sabahati fi waqtin wahidin, dan juga tempelkan seluruh anggota sujud di satu waktu, nggak bisa dicicil. Umpamanya sujud yang pertama nih kening, tapi tangan mah di luhur, umpamanya nih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua tangan kening mah enggak, Allahu Akbar. Ini buat terima kasih agama gitu ya. Jadi fi waqtin wahid, di satu waktu tempelkan seluruh anggota sujud di tempat sujud kita. Mudah-mudahan kita diberikan yang bermanfaat, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Di barakati umil kita al-Fatihah. A'udzubillahi